Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pelajarannya mengenai fungsi kuadrat, yang mana tujuan belajarnya adalah sudah tertera, Anda tampilkan, mudah-mudahan kalian menyimaknya hal tersebut. Dengan tujuan belajar ini yaitu kalian nanti menggambar bidang koordinat, menentukan absis dan ordinat pada suatu titik, menentukan letak titik pada bidang koordinat, menghubungkan antar titik-titik sehingga membentuk kurva. Untuk kita mulai dari pengertian dari titik itu, tentunya kita mengetahui tempat X dan Y. Kita mulai dahulu, yaitu garis-garis X maupun garis-garis Y. Dengan Ibu menyampaikan untuk berikutnya, anak-anakku semuanya, tolong kalian menyimaknya dengan sungguh-sungguh karena materi ini cukup padat dan belum kalian peroleh perjalanan sampai kelas 8. Materi ini benar-benar baru, maka tolong kalian menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dengan kalian perhatikan di sini ada yaitu garis-garis. Nah, garis yang tertera ada tulisan X. Berarti ini sepanjang garis itu sebutannya adalah sumbu X. Garis yang ke arah atas bawah atau sebutannya adalah vertikal itu adalah sumbu Y. Bagaimana yang tertera? Karena ini ada huruf X, berarti sepanjang tersebut miliknya X. Kita mulai, Ibu tunjukkan, yaitu garis yang tersebut tempatnya adalah sejajar sumbu Y atau ke arah atas bawah. Ini kedudukan garis X sama dengan 3. Jadi X3 bukan hanya di bilangan 3 tersebut, tapi ini petunjuknya. Garisnya mana? Ke arah atas, ke arah bawah, tak terhingga. Demikian pula ke arah kiri dari 0 adalah tempat X-nya negatif. Contoh, garis yang terbentuk ini adalah pada X sama dengan negatif 3. Kita lanjutkan kembali, kalau garis X adalah posisinya ke atas bawah. Lanjutnya untuk garis yang berikutnya yaitu garis miliknya Y. Sumbu Y vertikal atau atas bawah. Nah, tempatnya garisnya dia yang mendatar. Garis yang mendatar ini ada angka 1, berarti garis tersebut sebutannya Y sama dengan 1. Garis berikutnya ke arah atas ini, garis tertulis angka 3, maka garis sepanjang tak terhingga kanan kiri adalah sebutannya garis Y sama dengan 3. Lalu garis ada huruf X. Ini adalah tempat kedudukannya garis Y sama dengan 0. Jadi garis Y sama dengan 0, tempatnya sama di sumbu X. Dengan kata lain, garis Y sama dengan 0 berhimpit dengan sumbu X. Bagaimana kalau Y-nya mintanya yang negatif? Ya ikuti saja. Contoh, ini ada garis. Posisinya sejajar dengan sumbu X, garis itu sebutannya garis Y sama dengan negatif 4. Kita lanjutkan, perpaduan antara X dengan Y adalah, kalau titik itu kedudukannya adalah miliknya garis X dengan Y. Titik itu diperoleh dari pertemuan dua garis. Kita mulai. Ada garis X sama dengan 4. X, garis X sama dengan 4. Lalu Ibu ambil lagi ke arah, simak, ke arah kanan kiri atau mendatar, garis Y sama dengan 5. Jadi di garis X-nya 4, garis Y 5, dua garis ini bertemu. Nah, pertemuan dua titik sebutannya, pertemuan dari dua garis namanya titik. Titik tadi kita beri huruf atau kita bubuhkan huruf. Hurufnya harus huruf besar atau kapital. Nah, kedudukannya ini ada di koordinat berapa? Nah, koordinat itu terdiri X dan Y. Berarti X-nya 4, Y-nya 5.
maka sebutannya titik A koordinat 4,5. Artinya X-nya 4, Y-nya 5. X itu sebutannya absis, Y sebutannya ordinat. Seperti kalau kalian misalnya memanggil nama orang tua kalian yang perempuan, sebutannya ibu. Kalau yang lelaki, kalian nyebutnya ayah. Nah, ini X dan Y, begitu pula sebutannya. Untuk X sebutannya absis, untuk Y sebutannya ordinat. Kalau berpasangan sebutannya koordinat. Jadi, ini membacanya adalah titik A berkoordinat 4,5. Artinya 4 miliknya X, 5 miliknya Y. Kita lanjutkan. Kalian lihat di sini ada garis Y. Garis Y kedudukannya di garis negatif 4. Garis yang ke arah atas bawah miliknya X. Nah, garis ini di negatif 3. Garis X negatif 3, garis Y negatif 4. Kita lihat garis tadi bertemu. Nah, bertemunya kita beri tanda titik tadi, pertemuan dua garis membentuk satu titik. Titik itu kita beri nama B. Nah, di sini saya beri nama B dan nggak harus B. Jadi namanya harus menggunakan huruf kapital, tergantung kepada kalimat yang kita baca atau pembuat soal memberi namanya. Nah, berarti titik B ini koordinatnya yaitu X-nya negatif 3, Y-nya negatif 4. Ditulis, kita lihat titik B koordinatnya negatif 3, negatif 4. Baik, kalian mengenai titik sudah bisa. Sudah ada 2 contoh diperoleh titik tadi, prosesnya kita lanjutkannya. Kita lanjutkan di sini yaitu mulai mengurangi garis. Jadi kita lihat yang Ibu tunjuk adalah titik A. Titik A ini koordinatnya berapa? Nah, cara menghitungnya adalah yang ke atas bawah dulu. Berarti X-nya, nah X-nya 3. Lalu Y-nya, A ini kita tarik ke arah kiri ke sumbu Y, Y-nya 2. Berarti titik A koordinatnya 3,2. Nih, titik A koordinatnya 3,2. Kita lanjutkan. Titik, kalian lihat Ibu tunjuk yaitu titik B. Titik B koordinatnya berapa? Nah, kita lihat B ke arah atas bawah dulu, yaitu di negatif 2. Lalu ke kanan kiri. Ke kanan kirinya di negatif 4. Maka membacanya titik B koordinat negatif 2, koordinatnya 2, negatif 4. Kita lihat 2, negatif 4. Sekarang C. Saya menunjukkan titik C koordinatnya negatif 6,5. Di mana posisinya ini? Mari kita cari. Yaitu diawali dengan X. Berarti mencari X yang bernilai negatif 6. Kita cari X negatif 6 tersebut. Setelah tersebut kita lihat angka 5. 5 berarti miliknya Y 5. Nah, ini kedudukannya C. C negatif 6,5. Baik, kalian sudah bisa ya. Dengan kalau tadi masih ada garis, berikutnya tidak pakai garis. Kita lanjutkan, yaitu dari titik-titik itu akan membentuk menjadi dihubungkan menjadilah sebuah kurva. Kalian simak. Mari. A, titik A yaitu 1,6. Titik B kalian lihat yaitu berapa? 2,4. Titik C yaitu di berapa ini? Titik C 4,2. Titik D ini D di 6,4. Berikutnya kita lihat titik E.
di kedudukan koordinatnya 7, Y-nya 6. 7,6. A dihubungkan kepada ke B. Itu A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Nah, dari titik-titik tadi setelah dihubungkan membentuk lengkungan. Lengkungan namanya kurva. Demikian pula kalian simak di sini titik tersebut bukan dihubungkan, titik dihubungkan membentuklah kurva. Untuk tersebut maka kalian simak kurvanya. Kurva yang ke macam yang ibu tunjuk ini sebetulnya kurva terbuka. Kalau kurva terbuka arah hadapnya ke atas. Yang kedua, kurvanya ini membentuknya tersebut ini sebutannya kurva tertutup. Jadi kalau tertutup ya ibarat seperti kalau gelas bersih ditengkurupkan. Nah, kalau ini gelas yang mau diisi terbuka, ibaratnya untuk mengingatnya tersebut bahasa matematikanya kurva terbuka, kurva tertutup. Lanjutnya, nah bagaimana cara kita lanjutkannya, yaitu kita melihat, ibu tunjukkan lagi contoh kurva yang diperoleh dari titik-titik tersebut. Yang kalian amati dari gambar ini adalah ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Di mana titik A? Kalian lihat berarti titik A di berapa ini? 1,-5 sesuai. Titik B kalian lihat di berapa? 2,-2. Kita lengkapi. Titik C, nah di sini penekanannya adalah bahwa titik tidak harus tepat bilangannya bilangan bulat. Nah C ini terletak antara yaitu 3 dan 4. Berarti tengah-tengahnya 3,5. Lalu Y-nya di mana ini? Y-nya enggak di atas, enggak ke bawah. Dia ada di sepanjang sumbu X yang sebutannya di sumbu X atau berhimpit sumbu X, berarti Y-nya 0. Maka titik C ini koordinatnya 3,5,0. Penulisannya kalau ada koma nyebutnya 2 tadi, yaitu menulisnya 3,5 titik koma. Baru kita lanjutkan 0. Kita lanjut D. D kalian lihat yaitu 5,-2 sesuai. C 6,-5 sesuai. 6,-5. Lanjutnya mengenai kurva-kurva itu sekarang kita akan belajar bagaimana menaruhnya dan membuat kurva. Nah, kita mulai kurva, kita mulai dengan cara yaitu menggunakan tabel. Yang pertama, kurva tersebut sudah kita masuk kepada materi fokus pelajaran, yaitu sebenarnya fungsi kuadrat. Jadi kalau fungsi kuadrat, kalau disajikan kalimat itu akan membentuk kurva. Fungsi kuadrat kalimatnya entah tulisannya macam mana, nanti kalau ditampilkan pada bidang koordinat kartesius akan membentuk kurva. Kurva alternatifnya hanya 2, kurva terbuka dan kurva tertutup. Gambar ini contoh kurva terbuka. Berapa ini harganya? Harganya tertulis, yaitu kurva tersebut yaitu fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Cara menuliskannya, cara mengetahuinya Y sama dengan X kuadrat, tentunya kita awali membuat tabel, melengkapi tabel. Nah, di sini Ibu tampilkan Y sama dengan X kuadrat tadi, maka awal membacanya saya lengkapi nanti dengan mengartikannya. Cara membacanya, Y sama dengan X kuadrat dengan domain. Domain itu daerah asal.
Ini membacanya X dan negatif 4 kurang dari dan sama dengan X. X kurang dari dan sama dengan 4. Ada tanda koma. X anggota. Jadi pelajaran kelas 1 tentang himpunan ini lambang anggota. R ini bacanya bilangan rasional. Rasional itu semua bilangan. Nah, sekarang untuk intinya kalian cukup melihat. Kalian hanya melihat yaitu pada cirinya. Ini arah hadap pertidaksamaannya. Nah, tandanya. Tandanya sama, arah hadapnya tersebut, enggak ada yang lain. Intinya yaitu lihat X-nya ini. Ini membacanya atau mengartikannya, to the point-nya yaitu X batasnya negatif 4, X batasnya sampai 4. Jadi dari negatif 4 sampai 4. Angkanya mana? Ya negatif 4, negatif 3 ke kanan terus berhenti di angka 4. Kita buktikan. Nih, angka negatif 4, tabelnya dibuat 3, barisnya 3. Nah, tempatnya X kita tulis seret ke sana semuanya. Negatif 4 sampai 4. Lalu di sini di bawahnya atau baris kedua X kuadrat yaitu harganya. Kalau X-nya negatif 4, maka X kuadratnya ya negatif 4 pangkat negatif 4 kali negatif 4 berarti 16. Negatif 3 pangkat 2 ya 9. Negatif 2 pangkat 2 semuanya pangkat 2 4. Negatif 1 pangkat 2 atau negatif 1 kali negatif 1 berarti 1. 0 tetap 1, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Lalu nulisnya pasangannya yang paling atas dan tersebut. Menulisnya yaitu adalah hasilnya tadi 16 ini semuanya. Saya ambilkan contoh, ini ada tulisan negatif 4 pangkat 2 berarti negatif 4 kali negatif 4 itu nilainya ini. Gimana nulis pasangannya? Yaitu yang paling atas. Yang paling atas X, ini X, dan yang paling bawah miliknya Y. Jadi koordinatnya yaitu kalau negatif 4 pasangannya 16, oke. Negatif 3 pasangannya 9, pas. Negatif 2 pasangannya 4. Negatif 1 pasangannya 1, yang paling atas dan yang bawah. 2 pasangannya 4, cocok. Lalu 3 pasangannya 9, 4 pasangannya 16. Ini sudah tersaji semuanya. Sudah ditulis semuanya, barulah membuat grafiknya. Kita padukan. Grafik tadi bahwa kalau negatif 4 pasangannya 16, kita sesuaikan. Simak ya. Negatif 4 pasangannya 16 sesuai. Kalau negatif 2 pasangannya 4 tepat. 0,0 kita lihat 0,0. Ya, 0,0 2. Kalau 2 pasangannya 4 pas. 4 pasangannya bukan 14. 4 pangkat 2 adalah 16. Dari titik-titik yang kita buat itu lalu kita hubungkan. Min 4 16. Kalau 3 dengan 9, 2 dengan 2, 0 dengan 0, 2,4, 4,16. Nah, pertemuan saat ini untuk yang pertama batasannya sudah sampai kepada grafik fungsi yang nilainya atau kita pelajari Y sama dengan X kuadrat, gambarnya kurva terbuka. Gambarnya kurva terbuka. Baik, kita lanjutkan yaitu pertemuan berikutnya atau ini video yang tayangan yang kedua. Tunggu sebentar. Terima kasih.